Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan membandingkan dua buah smartphone terbaik sejauh ini, yaitu iPhone 14 Pro Max dengan Samsung Galaxy S22 Ultra. Setelah mencoba kedua smartphone ini secara langsung, ada beberapa hal menarik yang kita temukan dari kedua smartphone ini. Beberapa hal ini mungkin bisa membantu kalian untuk memilih mana yang terbaik di antara keduanya. Oke, sekarang mari langsung saja kita bandingkan kedua smartphone ini. Hal pertama yang akan langsung kita bandingkan dari kedua smartphone ini adalah kameranya. Untuk hasil foto dari kamera belakang di kedua smartphone ini sudah bisa memberikan hasil yang sangat baik di kedua smartphone. Saat kita coba bandingkan foto dengan kamera belakang di tempat dan waktu yang bersamaan, hasil fotonya terlihat hampir imbang di berbagai kondisi. Perbedaannya tergolong minim, kadang ada yang lebih bagus yang iPhone 14 Pro Max dan kadang ada juga yang lebih bagus foto dari S22 Ultra. Akan tetapi hal ini berbeda dengan hasil foto dari kamera depan. Kalau untuk kamera depan di sini terlihat jauh lebih baik hasil foto kamera depan dari S22 Ultra yang menggunakan kamera depan beresolusi 40 megapiksel. Dan saat dibandingkan dengan kamera depan dari iPhone 14 Pro Max yang resolusinya 12 megapiksel, hasil foto kamera depannya terlihat lebih baik di S22 Ultra. Kemudian untuk kualitas video dengan kamera belakang menurut kami juga sedikit lebih unggul iPhone 14 Pro Max dibandingkan Samsung S22 Ultra. Saat merekam video dan pindah dari lensa utama ke lensa telefoto, proses transisinya terlihat lebih smooth di iPhone 14 Pro Max dibandingkan S22 Ultra. Selain itu ada juga beberapa fitur video yang lebih baik di iPhone 14 Pro Max. Contohnya seperti fitur Action Mode yang bisa langsung merekam video yang stabil walaupun HP-nya bergoyang sekalipun. Di S22 Ultra juga sebelumnya sebenarnya sudah ada fitur yang serupa yang dinamakan fitur Super Steady. Akan tetapi saat kita bandingkan hasilnya terlihat lebih baik Action Mode di iPhone 14 Pro Max dibandingkan Super Steady di S22 Ultra. Kemudian untuk mode sinematik juga sudah support resolusi 4K 30fps di iPhone 14 Pro Max. Sedangkan di S22 Ultra mode portrait videonya hanya support Full HD 30fps saja. Walaupun demikian, kamera iPhone 14 Pro Max juga memiliki kekurangan, yaitu tidak memiliki lensa telefoto 10 kali optical zoom seperti di S22 Ultra. Lensa telefoto di S22 Ultra ini bisa sangat berguna di beberapa kondisi, seperti saat merekam video langsung dari jarak jauh, serta yang paling berguna dan sering terpakai adalah untuk foto tulisan dari jarak jauh. Tulisan yang berada di kejauhan yang tidak bisa terbaca dengan mata secara langsung, bisa dengan mudah ditangkap oleh S22 Ultra dengan lensa telefotonya ini. Kemudian untuk kualitas suara speakernya, saat kita coba bandingkan secara blind test tanpa melihat smartphone-nya terlebih dahulu, ternyata suara speakernya terdengar lebih enak speaker iPhone 14 Pro Max dibandingkan Samsung S22 Ultra. Setelah mencoba mendengar suara speaker dari keduanya secara blind test selama beberapa kali, kita bisa langsung mengetahui yang mana suara speaker iPhone dalam kondisi mata tertutup sekalipun. Suara speaker iPhone 14 Pro Max terdengar jauh lebih nyaring dan bassnya juga lebih terasa. Untuk treble-nya juga pas dan tidak terlalu dominan. Sedangkan suara speaker S22 Ultra, separasi suaranya terasa masih kurang terpisah di beberapa frekuensi. Dan suara treble dari speaker bawahnya juga terdengar sedikit lebih dominan. Selanjutnya kalau dari segi desainnya, kedua smartphone ini sudah memiliki karakter desain tersendiri. Untuk karakter desain kamera belakangnya tentunya jauh lebih kuat di iPhone karena sudah menggunakan desain yang sama selama beberapa tahun ke belakang, mulai dari iPhone 11 Pro Max hingga iPhone 14 Pro Max ini. Sedangkan S22 Ultra terlihat masih berusaha mencari desain kamera belakang yang sesuai di beberapa seri sebelumnya. Dan akhirnya di seri S22 Ultra ini sepertinya Samsung sudah mengambil pendekatan desain yang minimal, yaitu dengan menghilangkan seluruh bagian bingkai di kamera belakangnya dan hanya tersisa frame di tiap lensanya saja. Kemudian kalau kita bandingkan bezelnya, untuk bezel di iPhone 14 Pro Max kalau kita sandingkan secara langsung side by side dengan S22 Ultra, bezelnya terlihat masih sedikit lebih tebal bezel di iPhone dibandingkan bezel S22 Ultra. Untuk bezel di S22 Ultra sudah sangat tipis dan punch hole di kamera depannya juga hanya tersisa kecil saja. Sedangkan di iPhone 14 Pro Max walaupun kali ini hadir dengan notch kamera depan model terbaru, akan tetapi ukurannya masih sangat besar kalau dibandingkan dengan punch hole kamera depan di S22 Ultra. Kemudian untuk layarnya sudah sama-sama hadir dengan layar yang terbaik. iPhone hadir dengan layar 6,7 inci Super Retina XDR dengan refresh rate 120Hz. Dan Samsung S22 Ultra juga hadir dengan layar Dynamic AMOLED 2X yang refresh rate-nya juga sudah 120Hz. Untuk perlindungan layarnya juga sudah sama-sama hadir dengan yang terbaik saat ini. Di iPhone hadir dengan perlindungan Ceramic Shield Glass dan di S22 Ultra hadir dengan Gorilla Glass Victus Plus. Kemudian untuk kecerahan layarnya terlihat jauh lebih cerah di iPhone 14 Pro Max dibandingkan layar S22 Ultra. Sebenarnya layar S22 Ultra juga
juga sudah hadir dengan kecerahan yang sudah lumayan tinggi. Akan tetapi kalau kita bandingkan dengan kecerahan layar iPhone 14 Pro Max saat menggunakan smartphone-nya di luar ruangan di bawah sinar matahari, kecerahan layarnya akan langsung terasa berbeda dan jauh lebih cerah di iPhone 14 Pro Max. Untuk layarnya di sini iPhone menggunakan rasio 19,5 banding 9 dengan resolusi 1290 banding 2796 pixels. Dan di layarnya juga hadir dengan desain kamera depan terbaru yang dinamakan Dynamic Island. Walaupun Dynamic Island ini bisa difungsikan untuk berbagai fungsi yang menarik, akan tetapi kalau untuk nonton video dengan rasio memanjang seperti 2 banding 1 atau 21 banding 9 di iPhone 14 Pro Max, Dynamic Island-nya ini malah terasa mengganggu saat menonton film. Apalagi kalau di film-film terbaru yang sudah hadir dengan rasio memanjang 21 banding 9. Tampilan video saat menonton di iPhone 14 Pro Max terlihat banyak yang terpotong, bahkan di tampilan setelah kita zoom di layarnya sekalipun. Sedangkan di S22 Ultra sudah sangat enak untuk nonton film baik di rasio 2 banding 1 atau 21 banding 9. Bahkan di tampilan bawaannya saja sudah enak untuk ditonton tanpa perlu di zoom lagi. Dan kalau mau tampilan layar penuh kita juga bisa zoom sedikit sehingga pengalaman saat menonton film bisa terasa jauh lebih enak di S22 Ultra. Apalagi kalau dibandingkan dengan menonton film di iPhone 14 Pro Max yang layarnya terpotong Dynamic Island. Kalau tampilan layarnya sudah terpotong, kalian harus pastikan kuota internet kalian tidak ikut terpotong dengan kartu Live On. Live On ini adalah provider kartu digital tanpa pulsa dari XL Axiata. Kartu ini hadir dengan kuota besar tanpa batasan aplikasi, jaringan, dan waktu, serta tanpa kompromi kecepatan. Untuk nonton Netflix atau layanan streaming lainnya di iPhone 14 Pro Max atau S22 Ultra, kalian bisa langsung coba kartu Live On yang hadir dengan kuota besar dan bisa rollover hingga 1000 GB. Kalau masih butuh telepon dan SMS-an, jangan khawatir karena dengan sistem tanpa pulsa Live On, kalian tetap bisa bebas teleponan dan SMS-an ke semua operator sesuai dengan paket kalian. Kartu ini juga sudah sangat sering menjadi penyelamat kami saat ingin upload video ke YouTube karena kecepatan uploadnya bisa jauh lebih cepat dari kecepatan WiFi biasa. Kalau kalian mau cobain Live On, kalian bisa langsung cek link di deskripsi dan pakai kode referral kita untuk dapatkan harga diskon spesialnya. Sekarang mari kita lanjut lihat perbandingan layar di iPhone 14 Pro Max dan S22 Ultra saat menonton film. Untuk nonton film di iPhone 14 Pro Max ini sebenarnya kalau rasio film atau videonya masih standar yang rasio 16 banding 9, tampilannya masih terlihat wajar tanpa ada bagian yang tertutup dengan Dynamic Island. Pengalaman saat menontonnya masih tergolong nyaman di rasio 16 banding 9 ini, baik di tampilan standar maupun di tampilan layar penuh. Selanjutnya di sini kalau untuk performanya dengan chipset yang powerful Apple A16 Bionic di iPhone dan Snapdragon 8 Gen 1 di S22 Ultra, tentunya untuk pemakaian sehari-hari sudah tergolong sangat lancar dan kencang untuk berbagai kebutuhan. Dan kalau ingin membandingkan mana yang performanya lebih baik, di sini saat kita coba tes performa di Antutu dan Geekbench 5, keduanya konsisten memberikan poin yang jauh lebih tinggi untuk iPhone 14 Pro Max. Jadi bisa disimpulkan kalau performanya dimenangkan oleh iPhone 14 Pro Max. Untuk baterainya kalau dari kapasitas jauh lebih besar baterai S22 Ultra 5000 mAh. Sedangkan iPhone 14 Pro Max baterainya hanya 4323 mAh saja. Walaupun kapasitasnya terlihat berbeda akan tetapi dalam pemakaian sehari-hari baterainya terasa sudah sama-sama awet di kedua smartphone ini. Akan tetapi untuk pengecasan di sini sedikit lebih cepat di S22 Ultra yang sudah support pengecasan maksimal fast charging 45 watt. Sedangkan di iPhone maksimalnya hanya 20 watt saja. Kemudian untuk fitur ketahanan debu dan air di kedua smartphone ini sama-sama sudah hadir dengan IP rating yang IP68. Akan tetapi untuk iPhone diklaim bisa tahan air di kedalaman maksimal 6 meter selama 30 menit. Sedangkan di S22 Ultra hanya bisa maksimal 1,5 meter saja untuk 30 menit. Untuk kelebihan S22 Ultra yang sangat eksklusif dan tidak ada di iPhone adalah fitur S Pen-nya. Fitur S Pen ini bisa langsung kalian gunakan untuk langsung coret-coret atau menulis catatan di notes dan bisa juga untuk langsung kontrol kamera jarak jauh. Dan untuk di iPhone 14 Pro Max juga ada fitur eksklusif yaitu Dynamic Island yang animasinya sangat fluid dan juga bisa digunakan untuk menampilkan status musik yang sedang dimainkan, timer, dan bisa juga untuk live score pertandingan olahraga. Kemudian untuk operating system yang digunakan di iPhone menggunakan iOS 16 sedangkan di Samsung menggunakan One UI 5 berbasis Android 13. Keduanya sudah hadir dengan UI yang sangat enak untuk digunakan dengan berbagai fitur yang sangat menarik. Dan bahkan di versi terbarunya ada beberapa fitur yang juga cukup mirip antara iOS 16 di iPhone 14 Pro Max dan
dan One UI 5 di Samsung S22 Ultra. Untuk cek apa saja fitur yang mirip di iPhone 14 Pro Max dan S22 Ultra di update terbarunya, kalian bisa langsung cek di video yang tampil di layar. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.